Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Aku doakan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di channel YouTube aku. Masya Allah, tabarakallah, nggak kerasa kita udah di minggu kedua di bulan Desember ya teman-teman. Dan gimana nih budgeting teman-teman semua? Apakah sudah berhasil atau masih bocos-bocos? Nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga masih belajar. Kita jangan pantang menyerah. Nah, alhamdulillah tabarakallah, setelah 13 hari ke belakang aku menggunakan metode harian dan alhamdulillah sudah ada perubahan. Maksudnya aku udah bisa menilai. Jadi sebenarnya untuk metode harian ini dibilang gampang-gampang susah ya teman-teman. Karena yang pertama itu kita evaluasinya setiap hari. Dan yang kedua yang membuat aku sedikit beban itu adalah menukarkan uangnya ke nominal paling kecil. Karena nggak gampang ya teman-teman, maksudnya gampang-gampang susah untuk menukarkan uangnya. Nah lanjut, di sini aku akan evaluasi dulu di 13 hari ke belakang. Dan alhamdulillah nggak ada yang over budget. Cuman yang aku herankan itu di belanja harian aku budgetkan per hari itu 15.000, tapi rasanya kurang gitu kayak teman-teman ya. Kalau misalkan aku menggunakan metode mingguan kan seminggu itu 100.000. Nah, kalau harian 15.000 kurang. Tapi kalau misalkan mingguan 100.000 itu bahkan lebih dari cukup. Maaf ya teman-teman kalau video aku rame karena aku ditemenin sama anak aku nih, ditemenin sama abang. Nah, seperti biasa setelah aku evaluasi dan ternyata alhamdulillah untuk di hari ke-13 belanja harian itu masih tersisa budgetnya 4.000, alhamdulillah tabarakallah. Dan seperti biasa aku akan masukkan ke challenge 100 lembar. Jadi untuk challenge 100 lembar ini budgetnya dari sisa anggaran budgeting aku gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, aku nggak kerasa udah 80 lembar aku isi ya, dan masih tersisa 20 kolom lagi. Gak sabar aku tuh teman-teman, pengen cepet-cepet panen ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang nanya, ini uangnya kemana bun? Kok cuma ada dikit doang? Nah, karena udah 80 lembar itu kan kembung banget tuh di amplopnya. Jadi aku masukkan ke ziplock. Nah, di sini aku satukan aja ke binder sinking funnya aku. Jadi lebih tertata rapi. Kalau misalkan disatukan sama amplop tuh kayak amplopnya kembung terus cepet rusak gitu. Sayang kan, maksudnya bentar lagi mau panen, masa amplopnya rusak gitu. Jadi aku masukin aja ke ziplock. Nah, setelah aku evaluasi, lanjut lagi aku akan mengpos-poskan uang budgeting harian aku. Nah, di sini uangnya udah aku recehkan ya teman-teman. Jadi nominalnya itu benar-benar nominal kecil, cuman ada 10.000, 5.000 dan 2.000-an sama 1.000-an gitu. Jadi kalau misalkan pakai yang 5.000 sama 10.000 aja itu nggak bisa karena kan pembagiannya itu biar gampang gitu. Nah, buat teman-teman gimana nih yang udah narapin budgeting? Apakah kalian cocok untuk metode harian atau mingguan atau bahkan yang bulanan? Teman-teman cocoknya yang mana ya? Dan menurut aku pribadi, mungkin kalau misalkan untuk metode harian ini cocok-cocok aja sih. Cuman menurut aku justru di belanja harian ini masuknya boros bukan boros. Maksudnya nggak over budget, cuman kalau misalkan harian itu 15.000 per hari itu selalu habis dan nggak ada tersisa paling cuma 1.000 gitu kan. Kadang-kadang itu juga. Tapi kalau misalkan belanja mingguan aku bisa sampai 25.000 loh teman-teman sisa belanja mingguannya aku. Jadi kayaknya untuk bulan berikutnya atau di tahun 2023 aku akan merubah metode budgetingnya aku gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk yang pertama ada kategori beras. Nah, untuk kategori beras di sini aku udah masukkan budgetnya 3.000 per hari. Jadi sisa anggaran yang ada itu ada 7.000 ya teman-teman, karena budget sebelumnya itu udah aku belikan untuk kebutuhan aku. Maksudnya udah aku belikan beras ya teman-teman karena emang udah habis. Lanjut lagi di sini untuk listrik.
Untuk listrik di sini perharinya 2.000. Di sini sisa anggaran hanya 5.000. Kenapa nggak aku ambil sisa-sisa budgeting yang lain? Karena untuk metode harian ini jadi kalau misalkan gini lah teman-teman, kalau misalkan aku ambil nih sisanya, nah terus kebutuhan tiba-tiba habis dan otomatis kita harus menggunakan budgetnya lebih. Misalkan kalau misalkan aku ngambil dari belanja kebutuhan nih, masih ada tersisa 5.000. Nah, untuk minggu depan, untuk besoknya aku tambahkan 7.000, totalnya ada 12.000. Sedangkan misalkan sabun, gula, garam itu berbarengan habisnya, jadi nggak aku ambil karena otomatis budgetnya pasti akan bertambah. Jadi mungkin sisa anggaran yang lain bisa aku tabungkan jika sudah di akhir bulan gitu ya teman-teman. Nah, tadi untuk listrik, untuk budget yang ada itu sisa 5.000 dan udah aku tambahkan 2.000, jadi ada 7.000. Lanjut lagi untuk belanja kebutuhan itu hanya tersisa 1.000 ya teman-teman, budgetnya nggak apa-apa. Yang terpenting itu kan nggak over budget. Lanjut tadi aku udah tambahkan 7.000 dan budget yang ada itu ada 8.000. Nah, seperti biasa di sini untuk belanja kebutuhan belanja harian aku budgetkan 15.000 dan aku masih bingung kenapa kalau misalkan belanja harian itu masih kurang gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau belanja mingguan 100.000 per minggu itu lebih dari cukup. Wah, aku emosi nih teman-teman. Aku harus tahu di mana sisi kesalahan aku ya teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini untuk kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak ini belum aku pakai sama sekali karena alhamdulillah stok popok anak aku itu masih ada. Karena untuk anggaran di sini aku hanya anggarkan untuk kebutuhan popok aja ya teman-teman. Kalau misalkan buat diapers atau skincare yang lain itu ngambilnya dari mana ya bun? Biasanya aku ngambilnya di belanja kebutuhan, atau kalau misalkan budgetnya mingguan yaitu di belanja mingguan gitu ya teman-teman. Nah, tadi untuk popok anak itu udah aku anggarkan, udah aku tambahkan budgetnya, jadi budget yang terkumpul ada 28.000. Nah, lanjut lagi di sini untuk pulsa dan kuota, ini budgetnya udah aku pakai. Aku beli baru kemarin aku beli, jadi aku belinya tuh per minggu. Jadi kebetulan kemarin tuh udah mulai dikit lagi kuota aku dikit lagi, jadi aku putuskan untuk belinya kemarin. Harusnya hari ini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi di sini untuk pulsa dan kuota seperti biasa aku tambahkan 4.000, jadi budget yang ada sudah terkumpul 6.000 rupiah. Nah, alhamdulillah tabarakallah, ini untuk biaya tak terduga masih banyak ya sisanya teman-teman. Jadi untuk biaya tak terduga ini kebanyakan aku pakai untuk jajan anak aku, tapi kebetulan kemarin ada untuk kondangan, jadi aku ngambil di biaya tak terduga untuk tambah-tambah juga gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah tabarakallah, ini udah selesai semua. Seperti biasa aku akan cek dulu biar nggak ada yang terlewat gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, Masya Allah, aku lupa belum sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Dan semoga buat teman-teman yang impiannya belum tercapai bisa segera tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Masya Allah kita nggak kerasa udah mau pindah tahun, udah mau ganti tahun ke tahun 2023 ya teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah. Buat teman-teman gimana nih? Apakah impiannya sudah tercapai atau ada yang belum? Nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalkan ada impian teman-teman yang belum tercapai, kita harus terus berusaha dan insya Allah mudah-mudahan di tahun depan kita akan tercapai impian yang belum kita raih ya teman-teman. Nah, lanjut lagi kita menuju sinking fund. Nah, di sini sinking fund dan tabungan yang lain alhamdulillah masih aman-aman aja ya teman-teman, nggak ada over budget atau yang kelewat sama sekali. Nah, seperti biasa di sini untuk lebaran budgetnya 5.000 per hari dan alhamdulillah tabarakallah nggak kerasa ini udah terkumpul 70.000 ya teman-teman. Bener gak sih? 10, 20, 30, 40, 50, 60, iya 70.000. Alhamdulillah tabarakallah. Buat teman-teman gimana nih, udah menyiapkan tabungan lebaran belum? Karena menurut aku pribadi tabungan lebaran ini sangat penting. Dan meskipun kita mengumpulkan sedikit, seenggaknya kita sudah mempersiapkannya. Nah, buat teman-teman yang belum membuat tabungan untuk lebaran Idul Fitri, ayo kita buat bareng-bareng, masih ada waktu, tinggal berapa hari lagi nih ya, kita sekitar 100 harian ya, 100 harian kurang sih.
dan gak ada yang terlambat ya teman-teman. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke teman-teman, jadi kita harus mengumpulkannya. Dan menurut aku pribadi, balik lagi, budget lebaran ini sangatlah penting karena yang pertama itu untuk zakat, dan yang kedua itu menurut aku di pas Ramadan ya, pasti pas Ramadan itu pengeluaran sangatlah besar gitu. Nah lanjut lagi kita menuju video. Tadi untuk dana darurat seperti biasa itu 2.000 per hari, dan alhamdulillah untuk dana darurat sudah terkumpul 28.000 ya teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah. Gak apa-apa, sedikit-sedikit insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Dan yang terakhir di sini ada logam mulia. Nah untuk logam mulia 3.000 per hari, dan alhamdulillah sudah terkumpul 42.000. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Nah untuk logam mulia, emang kenapa sih harus nabung logam mulia? Dan menurut aku pribadi, jadi logam mulia ini sama aja untuk investasi ya teman-teman. Jadi untuk di bulan-bulan berikutnya juga nanti aku akan terus nabung untuk logam mulia ini atau untuk investasi. Jadi untuk investasi ini tabungannya bisa untuk pendidikan anak, bisa untuk masa tua, dan lain-lainnya gitu. Nah alhamdulillah tabarakallah, ini aku udah selesai dan kita nggak kerasa udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.